Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peluang sehingga kita bisa berkumpul untuk membaca sedikit dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita pindah buku ya, sebagaimana yang sudah diinformasikan di grup. Insyaallah kita akan baca syarah dari kitab Qawaidul Arba'. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan apa? Qawaidul Arba'. Kalau terjemahannya maksudnya adalah kaidah-kaidah, 4 kaidah di dalam memahami tauhid. 4 kaidah di dalam memahami tauhid dan memahami apa? Syirik. Buku ini ditulis oleh seorang ulama besar di abad ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan disyarah oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullahu taala. Baik, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Mengingat pelajaran akidah ini pelajaran yang sangat penting, yang memang harus selalu kita ulang-ulang, dan akidah yang benar, akidah yang lurus sesuai dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu menjadi penopang diterimanya seluruh amal soleh yang kita lakukan. Kalau akidah kita sudah benar, kalau tauhid kita sudah benar, kalau tata cara beribadah kita sudah benar, maka mudah-mudahan peluang untuk diterima amal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala makin besar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baca dulu. Supaya baca dulu. Dia mau baca. Siap sedikit. Fadhal. Unwanu sa'adat. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, beliau memulai kitab beliau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang kebiasaan para ulama ya. Kebiasaan para ulama itu memulai tulisan mereka dengan ucapan apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Di antara alasannya kenapa mereka memulai tulisan mereka dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, iktidaan bi kitabillahi azza wajalla, yaitu mengikuti Al-Qur'anul Karim. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini didhaifkan oleh para ulama, sesuatu yang tidak dimulai dengan ucapan bismillah bahwa aqta, maka dia terputus, maksudnya terputus dari keberkahan. Kemudian beliau memulai as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i thalatha unwan sa'adah. Jadi beliau memulai memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alullahal karim. Kalau bahasa kita tuh, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Rabbal arsyil azim, itu pemilik arsy yang sangat
agung. Pemilik arsy yang sangat apa? Yang sangat agung. Jadi arsy ini termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Jadi kalau kita ditanya ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan yang lainnya apa nama? Al-qalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Uktub." Al-qalam, uktub, tulislah. Kata Al-qalam, "Ada saya uktub, apa yang saya akan tulis?" Uktub, tulislah takdir semenjak penciptaan langit dan bumi sampai nanti pada hari kiamat. Jadi arsy itu termasuk makhluk Allah yang paling besar. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Juga dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy-Nya. Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dalam waktu 6 hari, 6 masa. Fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa atau tinggi di atas arasy-Nya. Kemudian kata beliau, an yatawallaka fid dunya. As'alullah al-karim rabbal 'arsyil 'azim. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mulia, rabbal 'arsyil 'azim, pemilik arsy yang sangat agung. An yatawallaka fid dunya, agar selalu menjagamu di dunia. Ini doa siapa, Pak? Ini doa dari Syekh rahimahullahu taala. An yatawallaka fid dunya wal akhirah, selalu menjagamu di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan menjadikan kamu berkah dimanapun kamu berada. Ini doa beliau. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan menjadikan kamu berkah dimanapun kamu berada. Nanti akan kita baca syarahnya sikit-sikit ya. Wa an yaj'alaka mimman utiya, dan doa beliau menjadikan kamu mimman, dari orang-orang idza utiya syakara, kalau diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa idza tuliya sabara, kalau kamu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala maka kamu bersabar. Wa idza adnaba astaghfara, kalau kamu melakukan perbuatan dosa dan maksiat maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa inna haula'i thalatha unwan sa'adah. Kalau kalian nak tahu ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, maka dari 3 ini. Pertama, apa tadi itu? Ada 3 ikut yang disebutkan ciri-ciri orang yang bahagia, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Idza utiya syakara, kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur. Kalau kita mau menjadi orang yang bahagia, kalau diberikan Allah maka kita bersyukur. Kemudian wa idza tuliya sabara, kalau diberi ujian kita bersabar. Wa idza adnaba astaghfara, kalau kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i salasa, maka sesungguhnya mereka-mereka ini, kata beliau, unwan sa'adah, ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan apa? Kebahagiaan. Baik, lanjut Pak. Hadhil qawaidul arba'u, ini adalah kaidah yang 4, allati allafahu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kata beliau, wa hiya risalatun mustaqillatun, dia adalah tulisan yang terpisah, walakinnaha tutba' ma'a salasatil usul,
Akan tetapi dia dicetak bersama dengan kitab Usul Salasah. Jadi dicetak dengan kitab apa? Al-Usul Salasah. Min ajli hajati ilaihi litakuna fi mutanawali aidi thalabatil ilmi. Dikarenakan kebutuhan untuk bisa sampai di hadapan para penuntut ilmu. Kemudian kata beliau, baca lagi dulu sikit-sikit. Nyaman niat sebenarnya baik buku ke baca. Mantap buku. Al-aslu alladhi yatafarra'u. Naam, kata beliau, al-qawaidu, kaidah itu adalah jam'u min qaidatin. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu qawaid itu jamak namanya. Qawaid itu jamak. Al-qaidah itu mufrad. Wal qaidatu hiya, kaidah adalah, yang dimaksudkan kaidah itu al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu, yaitu pokok yang dengan pokok tersebut bercabang masalah-masalah. Itu namanya apa ya? Kaidah. Jadi kaidah ini pokoknya. Nanti masalah-masalah itu ada cabang-cabang yang kasiratun, yang sangat apa ya? Yang sangat banyak. Lanjut dong. Wa madmumu hadhihi al-qawaidi mudhafun ilaihi badal. Jam baca gitu, baca loh. Terus loh, baca lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, kata Syekh Shalih Fauzan, kata beliau, wa madmumu hadhihi al-qawaidi an arba'i. Kandungan dari kaidah-kaidah yang 4 ini yang akan kita pelajari, allati dzakaraha Syekh rahimahullahu taala, yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, kata beliau, ma'rifatut tauhid, yaitu mengenal tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatus syirki, dan mengetahui tentang apa? Tentang syirik. Saya mau tanya, kenapa kita mengetahui tentang syirik? Laka syirik itu keburukan. Kenapa kita mengetahui tentang syirik? Mengetahui tentang tauhid. Kalau mengetahui tentang tauhid, nah itu ada keutamaannya. Kalau mengetahui tentang syirik, kenapa kita diperintahkan untuk mengetahui tentang syirik? Hudzaifah bin Yaman sering ana sampaikan. Beliau, an-nasu yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair. Kata beliau bercerita, kalau manusia yang lain itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Al-khair, kebaikan-kebaikan. Walakinnani sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syarr. Akan tetapi aku, kata beliau, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang keburukan. Agar apa? At-ta'idu minhu, agar saya bisa menjauh dari keburukan tersebut. Jadi yang akan dijelaskan di sini adalah apa? Tentang bagaimana mengetahui tauhid dan mengetahui apa? Syirik. Tauhid itu sebagaimana yang sudah kita ketahui, maklum. Yang sudah banyak belajar pasti tahu makna tauhid. Apa itu? Ifradullah Subhanahu wa taala bil ibadah. Artinya apa? Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi dengan benar. Kalau syirik, mana syirik apa? Masih ingat enggak?
Yang syirik kemarin masih ingat maknanya apa ya? Menyamakan Allah, ya kan, dengan selain Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan buat Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kandungan dari kaidah-kaidah yang empat ini yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala adalah mengetahui tentang tauhid dan mengetahui tentang apa? Tentang syirik. Kata beliau, wa ma hiyal qaidatu fi tauhid? Akan kita pelajari di sini apa itu kaidah-kaidah tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma hiyal qaidatu fi syirik? Dan apa itu kaidah-kaidah di dalam memahami apa? Memahami syirik agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan syirik tersebut. Kemudian kata beliau, li anna katsiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadaini al-amraini. Karena kebanyakan manusia, ini kata beliau ya, kebanyakan manusia, kata beliau, yatakhabbatuna, mereka itu sembarangan di dalam memaknai tauhid, sembarangan di dalam memaknai la ilaha illallah. Karena di antara lafaz tauhid adalah kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Pernah saya jelaskan kemarin di Alimni, seseorang yang keliru di dalam maknai la ilaha illallah bisa jadi dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik dalam keadaan dia tidak sadar. Kalau dia memaknai la ilaha illallah keliru dalam memaknai apa? La ilaha illallah. Contohnya apa yang kemarin Pak masih ingat? Ada sebagian kaum muslimin yang memaknai la ilaha illallah dengan makna apa? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya kurang tepat, Pak. Yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang memaknai dengan makna tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, ketika dia datang ke kuburan umpamanya, kita kata, "Pak, enggak boleh Pak Duan minta-minta di kuburan. Enggak boleh Duan sujud-sujud di atas kuburan ini. Terlarang di dalam Islam." Kata dia, "Enggak apa-apa, saya enggak menyembah kubur. Saya tidak meyakini bahwasanya kuburan tersebut menciptakan." Ini kenapa? Alasannya karena mereka keliru di dalam memaknai kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Jadi kata beliau di sini, li'anna katsirun minan nas yatakhabbatuna fi hadaini al-amraini. Karena kebanyakan manusia sembarangan di dalam memaknai dua kalimat ini. Apa itu? Tauhid dan syirik. Yatakhabbatuna fi makna tauhid. Ma huwa, kata beliau. Mereka sembarangan di dalam memaknai tauhid. Kemudian yatakhabbatuna fi makna syirik. Mereka sembarangan di dalam memaknai kullun yufassiruhu ma ala hasabi hawahu. Setiap mereka ya menafsirkan keduanya tersebut, mau menafsirkan apa namanya? Kalimat tauhid tersebut dan kalimat syirik tersebut dengan sesuai dengan hawa mereka sendiri. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, walakinnal wajiba, akan tetapi wajib kata beliau, annana narji'u fit taqidina, wajib bagi kita untuk mengembalikan atau meletakkan kaidah-kaidah tersebut ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, untuk meletakkan kaidah-kaidah tersebut di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kalian dua perkara, lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, aku tinggalkan kalian dua perkara, kata Nabi SAW, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kenapa kita wajib untuk mengembalikan di dalam kita meletakkan kaidah tauhid dan meletakkan kaidah syirik tadi, harus mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, liyakuna hada taq'idan sahih, agar kaidah yang kita buat, agar kaidah yang diletakkan oleh para ulama itu
kaidah yang sahih, kaidah yang benar, saliman, kemudian kaidah yang selamat dari kesalahan, ma'khudan minal kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang diambil dari apa? Kitabullah, dan diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La siyama, kata beliau, terutama sangat ditekankan sekali fi hadaini al-amraini al-azimaini at-tauhid wasyirik, pada perkara yang dua ini, kata beliau. Apa itu? At-tauhid dan syirik. Lanjut Ham, baca. Tidak apa yang ngantuk kalau baca kitab itu. Tiba apa? Saya mau coba tanya dengan kawan-kawan. Dia suka model tematik, biasa tematik macam mana, ceramah ya, atau model baca kitab itu? Coba tanya jujur. Tematik kan? Kalau itu tidak masuk Nunda keringat bacanya. Masya Allah. Berarti perlu majelis khusus Pak Gil kalau baca. Nah, baik, lanjut dulu, tidak apa-apa. Nikmatin dulu aja ya. Sambil ngelatih dan atau baca depan manusia banyak. Siap sikit bang. Las. Kemudian kata beliau, wasyekhu rahimahullah ta'ala, dan syekh rahimahullah ta'ala lam yadkur hadhil qawaidah, beliau tidak menyebutkan kaidah ini min indihi. Jadi beliau tu tidak nyebut kaidah ini berasal dari pemikiran beliau, tetapi beliau menyebutkan kaidah-kaidah yang akan beliau sebutkan nanti diambil dari apa nama? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contoh kaidah yang dibuat beliau? Di antaranya akan disebutkan di sini adalah al-ibadatu la tusammal ibadah illa ma'a tauhid. Sering dengar kan? Ibadah itu tidak akan disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Nah, ini bisa tuang ambil kaidah itu coba. Dari ayat Al-Qur'anul Karim. Dari ayat Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelum kalian, la in asyrakta, kalau kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, maka amalmu akan dihapus seluruhnya. Sesuai dengan kaidah yang tadi ini, bahwasanya ibadah itu tidak akan disebut ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa? Dengan orang tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi Ham. Jadi lam yadhkur hadhihi alqawaid min indihi wa min fikrihi. Tidak beliau menyebutkan kaidah ini dari pemikiran beliau dan dari diri beliau. Kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakabbitin. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sembarangan ketika mereka memaknai tauhid dan memaknai apa? Memaknai syirik. Kemudian kata beliau, wa innama akhadha hadhil qawaida min kitabillah. Akan tetapi kata beliau, Syekh mengambil kaidah-kaidah ini dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dari kehidupan beliau, Baca lagi Ham. Bahul nganggo ya. Rusulahu kutubahu. Sampai sini dulu. Kata beliau nih, nikmatin dulu aja ya. Fa idza arafta hadhil qawaidah, kalau kamu sudah mengetahui tentang kaidah-kaidah ini. Kaidah apa ini maksud Pak? Kaidah tauhid dan kaidah apa? Kaidah syirik. Wa fahimtaha, dan engkau paham. Kata beliau,
sahula 'alaika ba'da dzalika ma'rifatut tauhid, maka akan mudah bagi kamu untuk mengetahui tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ba'atsallahu bihi rusul, yang dengan tauhid tersebutlah Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul. Sebagaimana yang kita ketahui, dakwahnya seluruh para nabi dan rasul semenjak pertama adalah dakwah bagaimana orang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Walaqad ba'atsna, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus kepada setiap umat manusia itu seorang rasul. Apa tugas mereka? Agar an i'budullah, memerintahkan mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Ibnu Abbas, kata beliau apa ya? Wa kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'nahu tauhid. Jadi kalau kita mendapatkan ayat-ayat Al-Qur'an, di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang disebutkan di situ tentang tauhid, maka maknanya adalah baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala bihi kutub, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Menurunkan apa ya? Kitab-kitabnya. Kemudian Ilham cari wa dararahu. Naam. Wa ma'rifatu syirki, dan mengetahui tentang syirik. Alladzi hadzara Allah, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan tentang apa? Tentang syirik. Wa bayyana khatarahu, dan menjelaskan tentang bahaya apa? Bahaya syirik. Kemarin di Alim ini dijelaskan, syirik itu merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang yang mati, meninggal dunia, baik dosa syirik, tak sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan punya peluang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana khatarahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahaya daripada syirik tersebut. Wa dararahu fid dunya wal akhirah, baik itu bahaya yang didapatkan ketika di dunia ataupun bahaya yang didapatkan ketika di akhirat. Ya. Nah, kalau orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kan mendapatkan keamanan. Kemarin ada kan? Mendapatkan apa ya? Keamanan. Keamanan di dunia, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas jalan yang benar. Adapun di akhirat, keamanan mendapatkan ada dua orang. Yang pertama, aman dari tidak masuk ke dalam neraka sama sekali. Kemudian yang kedua, aman dari tidak kekal dalam api neraka. Baik, lanjut dong. Tidak kedengar begitu? Kedengar tidak itu? Bayar deh. Baik, kata beliau, wa hadza amrun muhimmun jiddan. Ini kalau yang mau belajar bahasa Arab, nyatanya baca kitab itu enggak ya. Karena banyak dapat faedah bacanya dan juga dapat faedah dari isinya ini. Nanti yang alim ni itu nanti selesai 6 bulan belajar bahasa Arab kita deh. Kamu kan siap. Jadi deh 3. Wa hadza amrun muhimmun jiddan, kata beliau. Ini adalah perkara yang sangat penting. Apa itu perkara yang sangat penting? Ma'rifatu tauhid wa ma'rifatu syirik. Mengetahui bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahaya daripada kesyirikan. Wa huwa alzamu 'alaika min ma'rifati ahkamis shalah. Bahkan kata beliau, mengetahui tentang tauhid, mengetahui tentang syirik ini lebih ditekankan daripada mengetahui tentang hukum-hukum salat. Jadi levelnya lebih di atas daripada mengetahui tentang hukum-hukum salat. Kemudian waz zakati wal ibadati wasairil umur diniyah, dan ibadah-ibadah dan perkara-perkara agama lainnya. Ya, jadi mengetahui tentang tauhid, kemudian mempelajari tentang syirik, ini levelnya paling atas, Pak. Penting daripada yang paling penting. Salat penting, kemudian puasa penting, tapi yang lebih penting daripada itu adalah
bagaimana kita mengetahui agar kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari macam segala bentuk apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena ini merupakan syarat diterimanya apa ya? Amal, Pak. Jadi sholat kita tergantung dari bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima tergantung dari bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu kita diterima tergantung dari bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh amal itu bergantung dengan bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau di sini adalah wa hadza amrun muhim jiddan. Ini perkara yang sangat-sangat penting sekali. Wa huwa alzamu alayka min ma'rifati ahkami salat. Bahkan lebih ditekankan, lebih wajib lagi daripada kamu mengetahui tentang hukum-hukum salat, wa zakati, dan tentang hukum-hukum zakat, wal ibadati wa sairil umur, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah baik agama. Lianna hadha huwal amru al-awwali. Karena ini merupakan perkara yang pokok. Jadi mengetahui tauhid, kemudian mengetahui syirik, ini termasuk perkara yang apa? Perkara yang pokok, Pak. Perkara yang dasar, perkara yang pertama yang wajib bagi setiap muslim untuk apa? Untuk mempelajarinya. Lianna salata, karena salat kata beliau, waz zakata, kemudian haji, kemudian zakat, wal hajja, kemudian haji, wa ghairaha, dan yang lainnya, minal ibadat, dari ibadah-ibadah yang lainnya, la tasihhu, tidak akan benar, tidak akan diterima idza lam tubna ala aslil aqidati sahihati, kalau tidak dibangun di atas akidah yang benar. Jadi solat kita, zakat kita, puasa kita, menuntut ilmu kita, sedekah kita, semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita sudah memiliki akidah yang benar. Maka ini disebut dengan apa ya? Asas, disebut dengan apa? Pondasi. Wahiyat tauhidul khalis lillahi azza wajalla. Apa itu? Tauhid mengikhlaskan seluruh amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baca ya, Bro. Langsung ke bawah aja. Yang ini hadihi muqaddimatun. Terus nah, kata beliau hadhihi muqaddimatun 'azimatun. Ini adalah muqaddimah yang sangat agung. Apa yang bunyi muqaddimah tadi itu? As'alullah al-karim rabbal arsil azim. Saya mohon kepada Allah, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha mulia, rabbal arsil azim, pemilik aras yang mulia, an yatawallaka fid dunya, agar menjagamu di dunia dan di akhirat, wa an yaj'alaka, dan menjadikan kamu berkah aina ma kunta, di mana pun kamu berada, wa an yaj'alaka mimman udhiya syakara, dan menjadikan kamu orang-orang yang kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur, wa idza tuliya sabara, kalau diberi ujian dia sabar, wa idza adzaba astaghfara, kalau dia berbuat dosa maka dia beristighfar. Fa inna hadhihi thalatha ya umman sa'adah. Maka ini adalah ciri-ciri dan tanda-tanda orang akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya kata beliau di sini, hadhihi muqaddimatun 'azimatun. Ini adalah muqaddimah yang sangat agung karena isinya luar biasa dia. Isinya luar biasa. Fiha du'aun minasy-syekh rahimahullah taala. Di dalamnya ada doa dari Syekh rahimahullah taala. Likulli talibi ilmin, untuk setiap orang yang belajar. Jadi ini doa dari Syekh untuk orang yang duduk-duduk di majelis ilmu. Apa kata beliau? Yata'allamu aqidatahu. Mereka belajar tentang akidahnya. Yuridu bidzalikal haqq. Mereka menginginkan kebenaran. Di antara ciri-ciri orang yang ingin kebenaran atau ciri orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis ilmu. Dia mencari yang namanya kebenaran, mencari yang namanya apa? Hidayah. Tidak nunggu di rumah, Pak. Tidak nunggu di
hikmah. Hidayah itu dijemput dengan cara kita mencari dan mempelajarinya. Nah, ini tanda Pak, atau ciri-ciri orang yang mau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Habis sampai berapa menit lah? Yuridu bidzalika tajannubal dhalali wasyirki. Mereka menginginkan dengan dia duduk di majelis ilmu tersebut tajannubal dhalala, terjauh atau terhindarkan dari kesesatan dan kesyirikan. Fa innahu hariyun, maka orang-orang tersebut, orang yang duduk tersebut tadi, mereka hariyun pantas bi an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, mendapatkan perlindungan dan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup malam ini. Bosan kalau tinggal baca. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi